bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, artinya tidak membuat dia keluar dari rumahnya kecuali untuk mencari ilmu agama, hadir majelis taklim, berangkat ke pondok, berangkat ke madrasah, datang ke gurunya, makanya seperti itu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, dia terhitung sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Ini bagaimana kemuliaan orang yang menuntut ilmu agama sangat besar, sampai-sampai Allah Ta'ala menjadikan keluarnya mereka dari rumah itu untuk menuntut ilmu seperti keluarnya orang yang ingin berjihad di jalan Allah. Sampai kapan tertulisnya? Sampai dia pulang. Sehingga dalam hal ini orang yang wafat ketika dia menuntut ilmu agama, maka wafat syahid. Atau seseorang yang dia ini punya keistiqomahan, tiap malam ini dia hadir, sudah menjadi rutin, setiap malam Senin dia hadir pengajian. Kemudian di waktu malam Senin yang setelahnya dia sakit, maka dia tertulis orang yang hadir. Kenapa? Karena sudah niat selama dia hidup dia akan hadir di majelis itu. Pas sakit maka Allah tulis pahalanya sebagai orang yang hadir. Suatu kali pernah Nabi Muhammad SAW itu beliau berangkat dengan para sahabat menuju peperangan. Di tengah-tengah jalan Nabi bersabda, kita memiliki teman-teman di Madinah sana yang mana kita tidak melangkah, kita tidak beristirahat kecuali mereka ikut kita dalam pahalanya. Mereka ikut seperti kita dalam pahalanya, padahal mereka nggak ikut kita, mereka di Madinah. Kenapa? Habasahumul udru, kata Nabi. Mereka tercegah daripada udur. Pengen hadir, pengen ikut, cuman nggak bisa. Entah sakit, entah modal gak ada. Di dulu itu para sahabat perang modal sendiri, gak ada yang modalin. Sehingga banyak sebagian sahabat itu datang ke Nabi minta dimodalin, maksudnya itu dikasih bekal untuk perang. Nabi bilang gak punya juga. Maka mereka pulang dalam keadaan nangis. Kenapa nangis? Gak bisa ikut berjuang. Itu mereka. Sehingga ketika seseorang itu sudah niat, tapi kemudian dia tercegah karena ada udzur, maka Allah menulis pahala sempurna untuk dia. Disinilah sir atau rahasia daripada niat, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Artinya di sini niat gak bisa dan gak bisa beramal. Punya niat kuat tapi gak bisa beramal. Itu lebih baik daripada dia beramal tanpa niat. Kenapa? Karena Allah memberi pahala seseorang itu karena niatnya. Disebutkan bahwasanya mengapa orang-orang kafir itu di neraka selama-lamanya. Padahal mereka kufurnya itu cuma 70 atau 80 tahun. Ya seumur hidup mereka lah. Tapi mereka mengapa siksaan itu sampai selama-lamanya? Kholidina fiha abada. Selama-lama di neraka. Kata ulama karena mereka sudah berniat. Seandainya diberi umur 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun tetap kafir. Tetap nyembah berhala, tetap mengingkari adanya Allah, maka Allah balas dengan niat mereka. Kebalikannya, seorang mukmin ibadahnya nggak banyak, paling full 80 tahun, itu belum tidurnya, belum mainnya, belum lalainya, ibadahnya paling berapa?
Anggaplah satu hari itu dia ibadah 4 jam. Masya Allah 4 jam. Itu berarti istilahnya 1/6. 1/6 hidupnya dipakai ibadah. Umur dia 60 tahun, 10 tahun ibadah. Sisanya tidur, guyon, macam-macam. Itu Allah balas dengan surga selamanya. Kenapa? Dia sudah niat. Kalau diberi umur 100 tahun, 1000 tahun, tetap 5 waktu. Tetap puasa Ramadan. Tetap zakat. Tetap meninggalkan zina, meninggalkan khamr, tetap. Karena niat. Di sini Allah balas dengan niat. Karena itulah kata ulama mengatakan kam min qalilin kasarathu niyah. Berapa banyak amal sedikit yang menjadi besar pahalanya karena niat yang banyak. Para salafun soleh itu disebutkan mereka ini mengajari anak-anaknya untuk berniat yang baik dalam setiap perbuatan. Sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya cara baca Fatihah yang benar. Didikte, ayo niat ini, niat ini. Kamu tidur niat apa? Nggak ada, paling ngantuk aja. Niatkan biar nggak maksiat. Niatkan agar mimpi Nabi. Niatkan macam-macam niatnya. Ini niat tidur. Belum dia niat ngajinya, ya, yang ibadah jelas. Niat dia ke musola, niat dia ke tempat gurunya. Itu hadirkan niat-niat, ajari. Niat itu perlu dihadirkan sehingga ada isinya istihdharun niyah, menghadirkan niat. Kalau memang kita ini nggak mampu untuk berniat sebanyak-banyaknya, maka niatkan semampu Anda dan tutup dengan wama nawabihi salafun sholihun. Dan saya berniat dengan apapun yang diniatkan oleh salaf-salaf soleh. Maka insya Allah apa yang mereka niatkan Anda akan dapat. Itu Masya Allah. Kita ini diajari para guru-guru kita itu, ya apa, di zaman akhir ini kita ini gak ketinggalan. Ya, sering Habib Umar itu kalau dalam doa, Allahumma bitaufiq hatta nufiq wa nalhaq khairal fariq. Ya Allah, berilah kami taufik sampai kami sadar, kami bangun. Ini masih gak sadar kita ini, masih banyak gak sadar. Berilah kami taufik ya Allah sampai kami sadar dan menyusul kelompok yang terbaik. Kita ketinggalan sudah, ditinggal guru sekumpul. Ditinggal guru bangil, ditinggal banyak kita. Kalau cinta mereka susul. Tanda cinta itu adalah kita ingin ngikut mereka. Ya apa cara ngikut? Amalan apa yang mereka amal? Amaliyah apa yang sehingga mereka mendapatkan derajat setinggi itu? Apa? Itu ikuti. Sehingga inilah faedahnya cinta orang soleh. Ayat apa itu? Ketika mereka meninggal, kita ingin dikumpulkan dengan mereka. Itu aja intinya. Ketika mereka meninggal, kita ingin kumpul dengan mereka. Sehingga akhirnya gak mau terlambat. Jangan sampai ketinggalan kelompok yang besar ini. Ya, jangan sampai mereka ini berjalan di belakang Nabi, terus kita gigit jari aja. Gigit jari ini sudah pernah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah menceritakan yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Di hari nanti itu hari pembalasan, orang zalim menggigit kedua tangannya. Ini Allah ngasih ibarat dua tangan, padahal biasanya orang nyesel itu gigit jari. Bukan jari lagi, sampai masuk tangan ini ke mulut. Bahkan disebut dalam tafsir sampai tinggal pergelangan tangan aja. Saking nyeselnya bukan jari gigit, sampai tangannya masuk. Sambil apa mengatakan, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, aduh, andai aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Andai aku ngikutin jalur Nabi, nggak kayak gini aku. Karena nyesel nanti itu nggak bisa lagi balik. Kata Nabi, inna syarr nadamah nadamah yaumul qiyamah.
seburuk-buruknya penyesalan nanti di hari kiamat. Karena nggak bisa balik lagi, nggak bisa memperbaiki lagi. Dan dia mengatakan, ya wali ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba seandainya aku nggak menjadikan fulan itu temanku. Dia yang bikin aku ini nggak ngikutin Nabi Muhammad. Salah teman dia, salah kumpulan. Ini loh bahayanya. Salah kumpulan akhirnya nggak ngikut Nabi. Coba dia ngikutin sebaik-baik kelompok, enak. Tapi tadi penyesalan tinggal penyesalan. Sehingga disebutkan ketika malaikat Malik itu mendengar muslimin yang di neraka berteriak, ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha baik, yang maha pemurah, ya Hanan, ya Manan, teriak terus. Dideketin malaikat Malik, ya wahai orang-orang, sumpama teriakan kalian di dunia, masya Allah. Tapi masalahnya di sini teriaknya percuma. Dzikir di neraka nggak ada faedahnya. Anda bilang ya Allah di sini faedah sampai manfaat. Tapi dzikir ya Allah di neraka nggak ada faedahnya. Dari sini bagaimana menyebut ya Allah, ya Rahman itu besar pahala. Cuman sayang lidah kita ini keluh untuk dzikir. Padahal nggak pakai modal apa-apa, nggak perlu wudhu sampai, nggak perlu keluar biaya, cukup astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, walillah. Maka Nabi SAW pernah bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Pahalanya alhamdulillah sekali ucap itu bisa memenuhi timbangan amal Anda, cukup. Tapi masalahnya keterima enggak, itu aja. Keterima enggak. Itu yang bikin kita ini nggak pernah puas di dalam ibadah. Kenapa? Nggak tahu mana yang diterima. Nggak tahu mana yang diterima. Sehingga dengan adanya ilmu agama, seseorang itu bisa sadar bahwasanya dia ini diciptakan bil ibadah untuk ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, termasuk orang-orang yang nanti bergabung dengan para pencari ilmu, dan bahkan dengan para ulama, bahkan dengan pemimpin para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita membaca Tibbil Qulub ya, untuk Habibuna Habib Al-Kaf ya. Al-Kaf yang disakit Muhammad. Al-Fatihah bin Syifat Al-Ma'ajil Habib Al-Kaf bin Muhammad bin Abdul